Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada Febriana Firdausia, mahasiswa program studi akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Politeknik Negeri Cilacap kelas 1C dengan NPM 240210086. Video ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ujian tengah semester praktik statistika bisnis yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Renjanaru Ikhtiagung MM. Dalam video ini, saya akan memaparkan langkah-langkah penyelesaian soal secara sistematis dan sesuai apa yang telah dipelajari selama perkuliahan. Penyelesaian soal yang pertama, kita akan mencari distribusi frekuensi. Langkah pertama, kita akan mencari N. N adalah jumlah keseluruhan data, yaitu menggunakan count, lalu kita blok keseluruhan datanya. Ketemu N-nya 54, lalu kita mencari nilai maksimum menggunakan rumus max, lalu kita blok keseluruhan data, ketemu nilai maksimumnya 94, lalu kita cari nilai minimum menggunakan rumus min, kita blok keseluruhan data, ketemu nilai minimumnya 40. Lalu kita mencari range. Range adalah jarak antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari data, yaitu nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Ketemu range-nya 54. Lalu mencari banyak kelas menggunakan rumus Sturges, yaitu 1 ditambah 3,3 kali log N. N-nya di sini adalah 54. Kemudian karena 6,7 itu lebih dari 6,5, maka kita akan membulatkannya ke atas menggunakan rumus round up. Lalu kita akan mencari panjang kelasnya, yaitu range dibagi banyaknya kelas. Lalu kita akan membulatkannya ke bawah karena 8,0 kurang dari 8,5 dengan rumus round down. Lalu kita akan mencari distribusi frekuensi. Yang pertama, kita cari batas bawah kelasnya dari nilai minimum. Lalu kita cari batas atas kelas, yaitu dari nilai minimum ditambah 8 dikurang 1. Lalu untuk batas bawah kelas yang pada kolom kedua, kita tambahkan 8. Lalu kita tinggal tarik ke bawah. Lalu kita cari interval kelasnya menggunakan rumus konkatenate. C19 titik koma, lalu petik, strip, petik, titik koma, D19 tutup kurung. Lalu kita tarikan ke bawah. Kemudian mencari frekuensi menggunakan rumus frekuensi. Klik data array-nya, lalu F4-kan, titik koma, klik pincerai. Pincerainya itu batas atas kelas. Lalu F4-kan dan enter. Terus kita tarik ke bawah. Jika hasilnya seperti ini, kita tekan pada rumus, lalu tekan Ctrl plus Shift plus Enter, maka hasilnya akan menjadi benar. Kemudian kita akan mencari titik tengahnya menggunakan rumus median, yaitu C19 titik koma D19 enter, lalu kita tarikan ke bawah. Kemudian kita akan membuat histogram. Kita blok interval kelas dan frekuensi, klik insert, klik chart, yang 2D kita pilih cluster. Lalu klik kanan lagi, klik format chart area, pilih yang series option, lalu klik yang chart, lalu gap white-nya kita nolkan. Lalu klik select data, klik ADD, dan pada series name kita blokkan interval kelasnya dan series value kita blok yang frekuensi.
Lalu klik kanan lagi, klik chart series chart type, lalu yang itu ganti line with markers. Kemudian untuk memunculkan angkanya, klik pada tanda yang seperti plus, lalu klik data label, maka akan muncul angkanya. Jika angkanya double, kita bisa klik pada salah satu angka, lalu unchecklist data labelnya. Maka hasil akhir akan terlihat seperti ini. Penyelesaian soal yang kedua yaitu menghitung uji validitas pada 4 pertanyaan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung totalnya dengan rumus sum. Lalu kita hitung juga total skor yang bawah dengan sum. Lalu kita akan menghitung uji validitasnya. Yang pertama X adalah butir pertanyaannya. Lalu Y adalah total. X pangkat 2 yaitu J3 dipangkatkan 2. Dan Y pangkat 2 yaitu K dipangkatkan 2. Lalu XY, J3 dikali K3. Lalu tinggal kita tarikan saja ke bawah. Kita hitung juga totalnya, masih sama, yaitu sum. Setelah itu kita akan mencari uji validitasnya dengan cara manual, dengan tinggal memasukkan yang ada pada di rumus atas. Dan ini hasil setelah kita menghitung uji validitas dari semua butir pertanyaan. Namun kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan memasukkannya satu persatu. Yang pertama kita cari total sigma Y-nya, yaitu dari total kita sumkan dari F2 sampai F11. Lalu kita cari sigma X kuadrat, yaitu dengan B12 dipangkatkan 2. Kemudian kita cari sigma XY itu dari N13 atau dari total XY. Lalu kita mencari sigma X kuadrat yaitu dari total X kuadrat. Lalu kita hitung N-nya dengan rumus count. N adalah jumlah respondennya. Lalu N sigma XY itu dari N di F4 kan, lalu dikalikan dengan B15 atau sigma XY. Lalu N sigma X kuadrat yaitu B17 kita F4 kan, kalikan dengan B16 atau sigma X kuadratnya.
Lalu N sigma Y kuadrat, yaitu dari Y kuadrat pada M13 dikalikan dengan B17. Lalu sigma Y kuadrat itu dari B13 dipangkatkan 2. Lalu N sigma XY dikurang sigma X sigma Y, yaitu dari B18 dikurang dengan buka kurung B12 kalikan B13. B13 nya kita F4 kan, tutup kurung. N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat itu B19 dikurang dengan B14. Lalu N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat itu dari B20 dikurang dengan B21. Lalu kita hitung urainya, yaitu buka kurung 2 kali B23 tutup kurung dibagi square root buka kurung B24 dikalikan B25. B25 nya kita F4-kan, lalu tutup kurung. Hasilnya akan sama seperti yang pada hasil di samping uji validitas pada tiap butir. Lalu kita akan mencari tahu apakah dari keempat butir pertanyaan tersebut itu datanya valid atau tidak dengan membandingkannya dengan R tabel. Cara mencari R tabel yaitu DF sama dengan N dikurang 2. N adalah jumlah dari responden itu. Karena di sini jumlah respondennya itu 10, maka kita kurangkan 2 yaitu 8. Korelasi dari R tabel 8 yaitu 0,632. Lalu apakah dari keempat data tersebut itu lebih besar dari 0,632 atau lebih kecil? Jika lebih besar maka valid, dan jika lebih kecil maka tidak valid. Dan pada data di atas itu valid semua karena data tersebut lebih besar dari R tabelnya. Setelah kita menghitung hasilnya, lalu kita akan menghitung SPS-nya. Langkah pertama yaitu klik variable view. Lalu pada name kita tuliskan Q1, Q2 hingga Q4 dan total score. Lalu pada labelnya juga sama Q1, Q2, Q3, Q4 dan total score. Setelah itu kita ke data view, lalu kita kopikan data yang di Excel dari Q1 hingga total score ke SPSS. Setelah itu klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Setelah itu kita Ctrl A, kita pindahkan variabelnya, lalu OK. Lalu kita lihat total score pada Bayesian correlation. Jika itu lebih besar dari R tabel, maka itu valid. Demikian video penyelesaian soal ujian tengah semester praktik statistika bisnis. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam video ini. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap segala masukan dan arahan dari dosen pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.